Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa menyapa dulur-dulurku yang berada dimanapun. Beredar video viral beberapa warga di Brebes menggeruduk RSUD Brebes, Jawa Tengah untuk menjemput pasien yang dinyatakan positif COVID. Ibu hamil positif COVID. Dan ibu itu meninggal dunia ya. Meninggal dunianya itu di ruang isolasi. Padahal mau melahirkan, tapi dinyatakan positif COVID. Sehingga proses persalinan itu tertunda agak lama, berada di ruang isolasi. Sedikit masukan dari kami, mohon maaf, jangankan itu ya, yang di Brebes orang melahirkan, kami di Batang pernah mengalami suatu tindakan yang kurang enak juga, yaitu saat mertua kami hendak melakukan check up karena beliau HB-nya sudah rendah. HB-nya itu sangat rendah. Mertua kami itu menderita gagal ginjal ya. HB-nya rendah. Di ruang sedang periksa dengan dokter spesialis penyakit dalam. Karena ruangannya itu ber-AC dan cukup dingin, mertua kami, ayah mertua kami itu, ayah mertua saya, batuk. Dan itu pun hanya 1 kali. Gitu. Namun oleh perawat, asisten dokternya itu disuruh rapid dulu, disuruh swab dulu. Padahal karena batuknya itu karena ruang ber-AC. Menjalankan serangkaian rapid, dan di situ petugas rapidnya itu malah bilang, dari screeningnya aja, mertua saya itu cuma di rumah, terus tidak ada yang bepergian keluar kota, kesibukannya cuma di rumah, terus ke kebun dan ke pabrik, dan pabriknya pun hanya orang-orang lokal saja, tidak ada yang dari luar. Ya husnudzon sih boleh, cuman melihat keadaan ayah saya yang sudah setengah sadar karena HB-nya sangat rendah, tapi tidak langsung ditangani. Ini sangat mengecewakan bagi kami sekeluarga. Dan ini terulang di Brebes, Jawa Tengah. Sangat disayangkan sekali. Dan suudzon saya selama ini benar bahwa COVID ini banyak yang bermain. Mohon maaf, bukan berarti saya berbicara COVID ini adalah suatu permainan atau suatu akal-akalan, bukan. Yang saya maksud banyak yang tidak bertanggung jawab. Ya kita lihat sendirilah. Ada yang korupsi dana COVID dan lain sebagainya, masih banyak sekali yang kemarin kan ditangkap juga kan sama KPK. Jadi mungkin salah satu yang bisa menghentikan pandemi COVID di dunia, di Indonesia atau bahkan di dunia itu hanya satu. Hapuskan bantuan atau dana bantuan untuk COVID. Yang kedua, hapuskan tunjangan untuk COVID. Maka isu COVID ini akan berakhir, kan selesai. Di tempat saya, dekat tempat saya, kemarin ada yang meninggal
diisukan meninggal karena COVID. Tapi kita lihat di website perkembangan COVID daerah Batang itu tidak ada masuk sama sekali. Tidak ada keterangan masuk pasien COVID-19 atau meninggal karena positif COVID. Ini kan sangat miris. Banyak isu-isu yang seperti itu. Karena apa? Ya tidak dapat kita pungkiri, tunjangan COVID sangat tinggi. Bantuan COVID sangat besar. Sehingga memancing oknum-oknum yang jahat untuk terus menggemburkan isu itu agar berlarut-larut dan bantuan terus-menerus mengalir. Sehingga dia bisa bermain. Coronavirus atau COVID-19 memang ada dan cukup berbahaya mungkin, namun tidak untuk komersialisasi. Jadi kami mohon kepada pemerintah ditinjau kembali antara manfaat dan madaratnya. Kalau masalah meninggal dunia, ya silahkan dihitung ya statistik. Jumlah kematian setiap tahun ada dan banyak. Hanya saja tidak diekspos. Kalau sekarang kan diekspos, ada penghitungannya. Berapa yang mati terus kan? Ditayangkan di televisi. Padahal setiap hari itu pasti ada orang yang meninggal. Dalam satu kabupaten atau satu kota, tiap hari pasti ada yang meninggal. Mungkin seperti itu. Apabila saya salah, silahkan koreksi saya. Bisa langsung melalui kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya melalui nomor yang ada di deskripsi video ini. Saya sebagai masyarakat bingung juga kenapa kok sampai segitunya tim medis lebih takut dengan COVID daripada takut nyawa ibu dan anak dalam kandungannya itu tidak selamat. Seharusnya yang dipikirkan pertama kali bukan COVID-nya, tapi nyawa ibu dan anaknya itu harus selamat dulu. Kenapa harus diisolasi dulu? Apabila statement saya salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi saya mohon masyarakat butuh penjelasan dari pihak medis yang bisa diterima oleh akal sehat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.